Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait soal keperawatan dasar ini sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban Bapak Ibu sekalian hampir mungkin di atas 80% jawabannya nilainya 100. Sehingga ya ini memang sudah jadi makanan Bapak Ibu sekalian tiap hari dalam pemberian asuhan keperawatan. Karena namanya keperawatan dasar ini adalah basic pada kebutuhan dasar manusia. Sehingga memang, lebih ke arah, bagaimana mekanisme tindakan, bagaimana mekanisme suatu SOP atau prioritas tindakan, lebih ke arah sana dibandingkan dengan, konseptual atau mungkin, mohon maaf apakah suara saya kecil? Terdengar cukup Jelas, Pak, jelas. jelas nggih? Oke. Mas, tapi kecil, Pak. Gimana? Apakah masih kecil suara saya? Atau mungkin Jelas, berbeda? Pak. Sudah jelas. Jelas, Pak, jelas, jelas. Jelas ya? Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nah mungkin yang tadi menyampaikan suaranya kecil mungkin, volumenya ditingkatkan atau mungkin jaringannya mungkin ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jadi, ini ada 10 soal sebagai contoh karena keperawatan dasar ini biasanya, menjadi satu pada, 9 departemen yang ada. Di soal uji kompetensi itu nanti ada 180 soal yang terbagi menjadi 9 departemen dan kekuatan dasar ini sudah masuk di semua departemennya. Nah, sehingga banyak, istilahnya akan ada risiko nyerempet-nyerempet ke soal-soal departemen yang lain. Nah, dari itu juga Bapak sekalian seperti mungkin kalau di mata kuliah komprehensif dulu saya sampaikan, supaya mudah dan kita juga hemat waktu dalam penyelesaian soal uji kompetensi di mana 180 soal itu banyak, waktunya juga lama 3 jam, sehingga rata-rata soalnya itu 1 soal per menit asumsinya, sehingga kita pun kalau 3 jam benar-benar harus konsentrasi juga capek. Nah, karena kalau buat lulus nggak harus semuanya betul. Nah, minimal, 50%-nya lah, 90 soal sampai dengan 100 itu kita yakin bahwa soal yang kita kerjakan tadi kita mampu. Sehingga bagaimana untuk mengetahui soal tadi mampu kita kerjakan atau tidak? Dengan cara men-screening soal terlebih dahulu. Screening-nya gimana? Dilihat dari jawabannya. Karena apa? Tugasnya Bapak Ibu sekalian nanti saat uji kompetensi adalah memilih jawaban, bukan membaca soal. Baca soal adalah prosesnya, hasil akhirnya adalah jawabannya. Sehingga kalau soal dari jawaban ini Bapak Ibu sekarang ada yang tidak, paham, lanjutkan karena nanti saat di sistemnya uji kompetensi itu bisa lanjut soal berikutnya. Ya, sehingga, kita bisa memilih soal mana yang kita kerjakan dulu, sehingga kita nggak buang-buang, kita sudah bolak-balik baca ternyata nggak paham, mungkin karena ada beberapa istilah yang kita nggak paham, sehingga kita harus, maksa itu otomatis akan buang-buang waktu, buang tenaga. Sehingga lewati dulu, pilih soal yang menurut Bapak Ibu sekalian paham, yaitu dengan seleksi jawaban mana yang Bapak Ibu sekalian, sudah pahami mulai dari A sampai E, pilihan jawabannya pasti 5. Nah, oke. Pada kasus soal nomor 1 ini, saya rasa pilihan jawabannya sudah dipahami semua, mulai dari A sampai E. Kasusnya adalah seorang laki-laki usia 32 tahun dirawat dengan cedera pada spinal. Sehingga pasien ini otomatis kalau gambarannya orang cedera spinal, harus dilakukan imobilisasi. Kesadaran komposmentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK dan BAB. Apakah prioritas tindakan pencegahan? Apakah imobilisasi? Apakah, eee, terkait kebutuhan eliminasinya? Nah, sesuai karena dia memang untuk mencegah adanya berbagai macam kondisi mungkin iritasi dan sebagainya, jawaban yang paling tepat adalah pemasangan kateter. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Oke. Kemudian soal nomor 2 ini soalnya memang saya acak kemarin. Pada soal nomor 2 ini juga sama, saya rasa pilihan jawabannya sudah dipahami semua. Ya, sudah dipahami semua, mudah dipahami, kata-katanya nggak ada kata sulitnya, sehingga kita bisa lanjutkan pada kasusnya. Seorang ibu usia 45 tahun mengeluh batuk berdahak dan mengatakan susah sekali untuk mengeluarkan dahaknya.
kolaborasi dengan medis telah dilakukan oleh perawat dengan memberikan obat jenis bronkodilator atau pelebar bronkus. Apakah tindakan perawatan yang dilakukan oleh pasien yang paling tepat adalah Itu efektif. ya mengajarkan batuk efektif. Tujuannya setelah diberikan bronkodilator, bronkusnya buka, dahannya dapat dikeluarkan dengan cara batuk efektif. Oke, soal selanjutnya A dan sampai E, saya rasa tidak ada istilah khusus. Oh maaf, ini soalnya ada yang jatuh ke bawah ini kemarin kayaknya. Oke. Nah, sini sudah keluar jawabannya. Jawabannya adalah C. Nah, kita lihat kasusnya. Kenapa kok C jawabannya? Seorang laki-laki 75 tahun menderita CVE. Dirawat di rumah sakit, klien memiliki kelemahan sisi kiri dan tidak ada gangguan refleks. Dia mengompol dan basisnya berwarna hitam seperti aspal. Tekanan darah 90/50 milimeter hidrat biru atau mmHg dan kadar hemoglobinnya 10 gram per desiliter. Apakah prioritas tindakan yang dilakukan pada klien? Nah, kira-kira kalau dengan pasien imobilisasi, dia mengompol feses, jawaban yang paling tepat adalah otomatis ya memang harus membantu melakukan room-nya karena tujuannya mencegah adanya degup atau sindrom kompartemen atau sindrom kumpulan gejala akibat perawatan yang tidak sesuai sehingga diberikan room dan aktif latihan geraknya. Oke, kemudian pada kasus berikutnya ada pilihan A sampai E. Pertama, inform konsen. Kedua, mengecek alat. Ketiga, memposisikan terlentang, memberitahukan biaya pemeriksaan. Dan E, mempersiapkan alat yang diperlukan. Nah, ini berarti arahnya adalah di urutan suatu prosedural. Seorang pria, usianya 60 tahun, mengeluh nyeri dada di sebelah kiri. Perawat akan melakukan pemeriksaan EKG untuk mengetahui adakah ada tidaknya kelainan pada jantung pasien. Apakah yang perlu dilakukan pertama kali kepada pasien sebelum prosedur tersebut? Kira-kira yang paling tepat adalah tindakan pertamanya. Nah, otomatis mempersiapkan. Oke. Oke, soal nomor selanjutnya saya lupa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh soal. Misal, Bapak Ibu sekalian, misal aja istilah-istilah seperti ini, Bapak Ibu sekalian ada istilah yang tidak diketahui atau istilahnya nggak dipahami, maka lebih baik istilah tadi dilewati dulu saja nggak apa-apa. Sehingga pilih soal yang lainnya untuk melakukan mengerjakan soal supaya kita tidak buang-buang waktu. Minimal gini Bapak Ibu sekalian, asumsinya adalah 1 jam sampai 1,5 jam pertama itu adalah waktu krusial, di mana konsentrasi masih bisa full, perut insya Allah juga masih full, mata juga masih belum lelah, sehingga maksimalkan untuk mengerjakan benar-benar konsentrasi, pikirannya difokuskan pada 1 sampai 1,5 jam pertama, bisa mengerjakan minimal separuh soal atau 90 soal, yakin bahwa soal itu benar menurut Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Paling tidak mulai setelah 1,5 jam pertama, mata mulai capek, mungkin mulai haus, keinginan untuk kamar mandi itu lebih relatif tinggi. Berdasarkan pengalaman saat saya jaga Ukom, biasanya seperti itu. Kan boleh kalau saat Ukom bawa air minum saja, bawa air minum, airnya harus air putih, itu nanti pun juga ditaruh di luar, nggak boleh di sebelah komputer. Ya kalau mau minum nanti izin dulu ke pengawas, baru boleh ambil minum atau ke kamar mandi. Nanti ke kamar mandi diantarkan sampai depan pintu kamar mandi, nanti selesai kembali lagi, biasanya akan dicek sebelum masuk lagi. Nah, sehingga
benar-benar maksimalkan waktu 1 sampai 1,5 jam pertama ini untuk mengerjakan minimal 50% dari total soal. Oke. Kalau saya yakin dari istilah-istilah ini Bapak sekalian sudah paham ini menjadi suatu hal keseharian kalau di tempat kerja. Seorang pria usia 45 tahun menderita bronkitis. Mengeluh batuk berdarah sejak seminggu yang lalu. Sebagai seorang perawat, saudara perlu memastikan pasien melalui pemeriksaan fisik. Apakah yang mungkin Anda dapatkan saat melakukan pemeriksaan, terlebih yaitu pemeriksaan auskultasi. Kira-kira, mohon maaf. Jawabannya adalah suara nafas. Nah, arahnya mungkin karena bronkus, kecenderungannya adalah bronki. Karena saat bronkitis, kecenderungannya dua, bisa wheezing atau bronki. Karena memang pasien ini dengan bronkitis biasanya dengan peradangan otomatis resiko terjadi penumpukan sekret. Sehingga adanya gesekan udara dengan sekret saat dilakukan auskultasi akan muncul suara bronki. Kalau gesekannya seperti kejadian kasus asma, kecenderungannya wheezing karena apa? Gesekan antara udara dan organ hingga muncul suara seperti gesekan udara dan bronkus seperti suling, nah, seperti itu. Soal selanjutnya ini juga sama beberapa istilah. Posisi pasien, supinasi terlentang, semipolar setengah duduk, Trendelenburg, polar tinggi sampai posisi duduk, miring kanan. Nah, ini beberapa posisi. Seorang pria umur 55 tahun menderita asma bronkiale. Ya, sesak pasiennya dari hasil pemeriksaan, RR-nya 36 kali menit. Terdapat pernafasan cuping hidung dan retraksi interkostal. Bagaimanakah posisi yang tepat dianjurkan perawat dengan kondisi pasien? Otomatis jawabannya adalah yang semipolar. Tujuannya untuk mempermudah dan mengurangi beban dari paru-paru. Soal selanjutnya, nah kalau lihat dari pilihan jawaban tanpa baca soal, nah ini berarti terkait suatu pemasangan impuls yang ada masalah. Dari pilihan jawaban sebenarnya kita sudah bisa memprediksi arahnya. Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di ICU mendapatkan terapi cairan NaCl 0,9% melalui infus pump dengan kecepatan 120 ml per jam. Perawat memeriksa daerah pemasangan infus berwarna merah bengkak, hangat dan nyeri pada area proksimal. Manakah intervensi perawatan yang harus dilakukan? Otomatis kalau terjadi tanda-tanda gejala infeksi seperti ini atau hepatitis, maka infusnya harus dilepas. Ya. Sehingga infusnya dihentikan dan nanti baru diganti posisinya. Oke. Pilihan jawaban mirip seperti tadi, ada beberapa posisi. Nah, ini mungkin ada beberapa kondisi terkait keadaan pasien, mungkin kaitannya dengan transfusi. Kita contoh baca kasusnya. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam yang kemudian diberikan infus transfusi darah 400 ml. Tiba-tiba pasien mengatakan sesak nafas, dada berat dan gelisah. Apakah tindakan utama yang paling tepat untuk dilakukan? Nah, dalam posisi ini supaya pasien tidak terjadi semakin sesak, maka tindakan yang dilakukan adalah pertama hentikan dulu supaya penyebab utamanya dapat diatasi. Nah, kita nggak tahu yang terjadi apakah di dalam darah saat dilakukan transfusi mungkin terjadi penolakan atau mungkin tingkat viskositas dari darah berbeda sehingga darah belum bisa mengikat oksigen. Sehingga terjadi masalah terkait pertukaran gas. Sehingga pertama lakukan hentikan itu, baru kita cek tanda vital, habis itu baru tindakan pemberian oksigen. Oke, soal selanjutnya. Seorang laki-laki umur 60 tahun
datang ke rumah sakit mengeluh kencing, sulit, sudah 3 hari. Pinggang sakit, mual, pada pemeriksaan fisik terdapat bladder penuh. Pada saat perawat mencoba melakukan pemasangan polikateter masuk 5 sentimeter terdapat tahanan, hingga alat tidak dapat masuk maksimal. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? Nah, sehingga saat pemasangan kateter diupayakan pasien untuk dilakukan rileks dulu. Kalau rileks tetap nggak bisa tertahan, nah ini baru kita melakukan kolaborasi. Biasanya nanti koordinasi mungkin kasih mandrin atau bagaimana. Oke, jawabannya adalah D. Ya, soal terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat adalah jenis-jenis pemberian alat bantu nafas ke pasien. Ini adalah tindakan kolaborasi. Seorang perempuan usia 50 tahun mengalami sesak napas, nyeri dada dibawa ke IRD. Pada saat pemeriksaan didapatkan pernapasan 24 kali per menit, nadi 100 kali per menit, saturasi oksigen menunjukkan angka 95%. Apakah metode pemberian oksigen yang paling tepat? Nah, kalau dari kondisi pasien ini, dia memang mengeluh sesak. Batak nafasnya paling tidak istilahnya masih dalam kondisi yang dapat ditoleransi. Nadinya juga. Nah, saturasinya juga masih kondisi yang ditoleransi. Sehingga yang paling tepat karena dalam kondisi seperti ini belum sampai membutuhkan jumlah konsentrasi oksigen yang tinggi, otomatis pemberiannya adalah yang nasal kanun. Ya, karena dia kondisinya masih kondisi yang tertoleransi walaupun pasien mengeluh sesak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah soal pengetahuan dasar. Biasanya pun juga akan berkaitan juga dengan manajemen keperawatan, sehingga untuk menambah bahan bacaan, nanti saya akan share modul di manajemen keperawatan juga. Mungkin kemarin sudah dibimbing oleh Pak As'ad. Sekaligus manajemen perawatan nanti pun juga ada salah satunya kaitannya dengan modul pengelolaan keselamatan K3 dan pasien safety. Nanti akan saya share di grup beserta link rekaman video pada pagi hari ini. Baik, demikian mungkin ada yang ingin dikoordinasikan atau disampaikan, silahkan sebelum saya akhiri. Saya Pak, Ya, monggo. karena tadi terlambat mungkin masuknya ya. Adakah trik-trik untuk mengerjakan soal-soal manajemen keperawatan dasar ini? Sepertinya tadi kok dari pertanyaan yang berurutan sulit untuk menentukan yang jawaban Mana yang yang paling prioritas gitu benar. ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang kemarin diajarkan sama Pak siapa ya? Pak Heri, itu Pak kita Heri. diajari trik-triknya ya. Jadi gejala atau ciri-ciri klinis yang lebih sering disebut itu yang menjadi prioritas untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, untuk yang menjawab soal keperawatan dasar ini apakah ada trik-trik tersendiri, Pak? Oke, baik Bu Novelia. Jadi untuk prinsipnya hampir sama semua soal uji kompetensi di dalam kasus. Selain pertama tadi kan untuk menghemat waktu, mengefektifkan waktu. Pertama kita lihat jawaban. Kalau jawabannya sudah yakin kita paham dengan semua konten jawaban, kita baca kasus. Nah, kita lanjut pada seleksi kasus. Nah, di kasus ini, setiap kasus itu pasti akan membawahi suatu konsep. Ya, contoh soal nomor 1 ini, kasusnya dia membawahi salah satu konsepnya adalah perawatan pada pasien dengan cedera spinal yang mengalami gangguan BAK. Nah, jadi dalam setiap soal itu pasti akan ada kata kunci yang mendasari kasus tadi. Nah, sehingga kita bisa cari, oh apa sih kata kuncinya? Di sini adalah pasien cedera spinal, pasien cedera spinal 1, 2 dia tidak bisa mengontrol BAK. Berarti ada 2 kondisi kata kunci yang harus kita pahami. Sehingga memang mau nggak mau kita harus teliti dalam membaca
kata kunci yang digunakan pada soal tadi, Kak. Contoh kalau perawatan anak, biasanya gejala klinis mana? Misal dalam menentukan diagnosa keperawatan ya, Bu. Di situ kan pasti, kita harus bisa apa ya, men-screening gejala-gejala apa yang paling banyak digunakan. Karena biasanya pasti akan ada suatu gejala pengecohnya. Nah, ada gejala pengecohnya, cuma itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan gejala yang, lebih banyaknya ya, tadi yang sampaikan Bu Novelia tadi. Nah, sehingga kalau misal muncul suatu, data identitas ataupun contoh, sebentar nggih, mungkin di beberapa contoh ini. Oke, nah ini, di sini mungkin ada beberapa tanda gejala, ya, tanda gejala mungkin di sini. Pasiennya CVE 1, kelemahan sisi 2, tidak ada gangguan refleks 3. Berarti di situ ada 3 gejala. Nah, dia mengompol, berarti ada gejala lagi. Warnanya hitam. Tekanan darah, oke, ini berarti 4, dan juga HB-nya. Nah, kalau kita lihat dari analisis dari kasus ini, pasiennya mengalami kelemahan fisik. Nah, tetapi ada pengecohnya satu, yaitu ada feses warna hitam. Nah, ini berarti kan pengecoh terkait kondisi pencernaan. Nah, di mana kelemahan fisiknya pasien ini juga ikut didukung dengan kelemahan fisiknya yang lain, yaitu diikuti dengan tekanan darah yang cenderungnya memang rendah, hemoglobinnya yang cenderung juga rendah. Berarti di sini sebagian besar pasiennya memang mengalami kelemahan. Ya kan? Pasiennya mengalami kelemahan fisik, maka dia harus dibantu untuk membantu kelemahan fisiknya dengan cara apa? Membantu latihan ekstremitasnya. Supaya apa? Dengan aktivitas maka juga akan membantu peredaran darahnya. Salah satunya itu. Memang di sini ada juga contoh di sini masalah terkait ngompol dan juga feses. Hanya ada satu data, tetapi itu masih belum prioritas terkait data yang dominan banyak di sini. Sehingga kalau di sini ada contoh, memeriksa tinja dan yang terdapat darah tadi, itu masih belum prioritasnya karena masalah utama pasiennya adalah kelemahan fisik. Ya, karena apa? Salah satu hal yang mungkin salah satu bisa menyebabkan perdarahan di dalam saluran cerna, salah satunya mungkin efek dari pengobatan saat pasien mengalami imobilisasi. Mungkin ya CVE-nya karena pasien mengalami clotting di dalam pembuluh darahnya, pembuntuan, sehingga pasien diberikan obat pengencer darah, mungkin efek sampingnya bisa terjadi perdarahan di tempat lain. Nah, mungkin seperti itu bisa terjadi. Sehingga kita prioritaskan pada data-data yang muncul yang paling banyak dominan. Nah, itu kita arahkan mana jawaban yang sesuai. Kalau sebagian besar otomatis arahnya adalah pada kelemahan fisik. Nah, itu contoh yang disampaikan oleh Pak Heri. Ada juga yang memang Bapak Ibu sekalian juga harus hafal, paham konsepnya. Misal gini, saya itu sering melakukan survei kepada beberapa mahasiswa yang pasca selesai UKOM, saya tanya, misal, soal yang paling banyak tadi soal departemen apa? Hampir tiap departemen itu muncul soal etika profesi, Pak. Nah, contoh seperti soal beneficient, non-maleficient, justice, veracity, dan sebagainya. Nah, itu mau nggak mau, Bapak Ibu sekalian harus paham dulu apa maknanya. Misal, beneficient berarti berbuat baik yang menguntungkan pasien dan keluarga. Non-maleficient berarti kita dalam melakukan tindakan nggak boleh merugikan pasien. Nah, kemudian justice, kita berarti berbuat sesuatu yang harus benar. Nah, nggak boleh salah. Kemudian misal confidentiality, kita tidak boleh atau kita wajib menjaga rahasia pasien, tidak boleh membocorkannya. Nah, seperti itu. Autonomi, kita nggak boleh ngasih identitas, membocorkan identitasnya pasien. Nah, misal istilah-istilah ini mau nggak mau, Bapak sekalian juga harus paham di jawabannya. Nah, karena tadi yang saya sampaikan, Bapak sekalian dalam pengerjaan uji kompetensi
kompetensi adalah milih jawaban. Sehingga yang pertama, pahami dulu dari pilihan jawabannya, paham jawabannya, lanjutkan ke kasus. Nah, di kasus tadi, cari tanda-tanda yang paling dominan itu arahnya kemana, nanti disesuaikan dengan jawabannya. Misal ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian, diarahkan untuk memilih diagnosa apa sih dari kasus ini. Nah, mana jawaban gejala yang paling banyak dari kasus, nanti diarahkan ke pilihan jawaban. Nah, sedangkan kalau terkait urutan tindakan, ini mau nggak mau memang kita harus paham prosedur. Nah, memang harus paham prosedur, tahu prosedur, harus tahu urutannya. Sehingga mana misal kalau masang infus, pertama penentuan dari ventilasinya dulu. Mungkin diawali dari inform konsen dan penjelasan. Setelah itu menentukan lokasi penusukan. Setelah itu alat sudah diletakkan di samping pasien, dilakukan desinfeksi. Nah, memang dilemahnya kita hari ini PPNI sendiri belum memiliki SOP baku secara nasional. Dan masing-masing institusi biasanya, walaupun memang secara alamiah kita tahu prosedur urutannya seperti ini, cuma SOP baku mulai Sabang sampai Merauke yang sudah ditetapkan PPNI, memang hari ini kita belum memiliki pedoman satu. Ya, memang ada beberapa buku panduan, tapi belum sampai, karena memang juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sempat pada waktu ada seminar di Kediri itu di Rumah Sakit Bayangkara, ada Prof. Nur Salam, Ketua PPNI Provinsi, sama Pak Harif Fadilah ada. Nah, saya tanya pada waktu itu, saya ginikan, Pak izin bertanya Pak, terkait kewenangan perawat, mana yang tindakan mandiri, mana yang tindakan kolaboratif. Supaya apa Pak? Perawat terbebas dari jeratan hukum karena kita nggak tahu loh Pak kalau ada LSM datang ke rumah. Loh nggak boleh nyontek loh, ini tindakannya adalah kolaboratif. Nah, padahal tiap hari kita kerjanya nyontek. Nah, seperti itu. Kemudian saya tanya seperti itu, sebenarnya mau dibuat sebuah acuan, mana mandiri, mana kolaboratif. Nah, tetapi kita banyak bentrokan juga dengan salah satu organisasi rekan kita. Oh, kalau yang enak-enak diambil sana, kalau yang nggak enak, misal masang kateter, misal misal hubnah dan sebagainya, kadang malah dilempar. Biasanya seperti itu, sehingga masih belum ketemu titik temu mana yang menjadi kewenangan, sehingga sampai hari ini untuk protap ataupun SPO atau SOP itu mana yang urutan pertama dan sebagainya secara general, secara umum itu kita belum punya panduan satu, tetapi kita bisa menggunakannya berdasarkan panduan yang sudah selama ini biasa digunakan. Biasanya arahnya ke sana sih, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait beberapa trik yang bisa digunakan untuk soal uji kompetensi. Monggo, silakan, mungkin ada lagi, silakan. Mau tanya Pak? Oke, monggo silakan Pak. Di sini kan dijelaskan pasien mengalami CVE, kelemahan sisi kiri dan tidak ada gangguan refleks. Ya. Dikhususkan dia mengompol dan fesesnya berwarna hitam seperti tar atau aspal. Ya. Kenapa jawabannya kok tidak menjaga kulit bersih dan kering, Pak? Kan di sana kan sedang mengompol dan feses. Baru kalau sudah tidak ada mengompol sama fesesnya, baru kita latih roomnya, Pak. Oke, ya. Pertanyaan bagus. Di situ kan prioritas, Pak. Ya, oke, baik, betul. Nah, di sini kalau kita ngomong prioritas, memang resikonya debatin ya. Nah, kembali seperti tadi yang saya sampaikan, mana data yang dominan, itu paling tidak didahulukan kan gitu ya. Oke, dia memang mengalami mengompol dan juga mengalami feses. Memang kalau di dalam harusnya memang kalau dalam pelaksanaannya ini harus diatasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi
apa namanya, iritasi, gambarannya kan gitu ya. Nah, Iya. tetapi kita juga lihat juga pasien ini pun juga mengalami kelemahan fisik seperti yang saya sampaikan. Mengompol dan fesesnya ini juga pun nanti juga bisa teratasi apabila aktivitas fisiknya juga teratasi, gambarannya seperti itu. Memang bisa juga jawabannya adalah menjaga kulit bersih dan kering. Ya, menjaga kulit bersih kering berarti ada tindakan, ya, Iya. tindakan yang dilakukan. Nah, tapi di sini bukan tindakan yang disampaikan, tetapi menjaga kulit bersih dan kering. Nah, jadi kita lebih ke arah di sini tindakan apa yang prioritas. Sedangkan ini adalah menjaga kulit bersih dan keringnya memang belum terdefinisi secara jelas. Mungkin dengan contoh misal pemasangan diapers dan sebagainya mungkin lebih tepat. Sehingga karena di sini adalah tindakan yang dilakukan. Sedangkan menjaga itu belum sampai pada suatu tindakan. Ya, Oh, iya. dipahaminya di sana. Kita soalnya adalah prioritas tindakan, sehingga tindakan apa, sedangkan menjaga kulit bersih dan kering itu masih belum sebuah tindakan, hanya menjaga aja. Kecuali contoh di sini pilihan jawabannya adalah pemasangan diapres dan istilahnya dengan tujuan menjaga kulit bersih dan kering. Oke, kita akan pilih jawaban A. Memang di sini memang kita harus lebih teliti juga. Oke, Iya, ada Pak. lagi? Ada lagi, Pak, yang pemasangan EKG tadi, Pak. Oke, pemasangan ECG. Oke, ini. Oke, silakan. Iya. Ini kan tadi jawabannya mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, Pak, ya? Ya, Sebelum melakukan tindakan, apa enggak perlu melakukan inform consent dulu nih, Pak? oke, ya. Inform consent. Kita sampaikan dulu inform consent dalam pelaksanaan sehari-hari. Ya, tindakan inform consent kepada pasien kita lihat dulu. Nah, pasien ini masalahnya seorang pria 60 tahun mengeluh nyeri dada sebelah kiri. Perawat akan melakukan pemeriksaan EKG mengetahui apakah ada kelainan jantung atau tidak. Oke. Kita perlu ketahui dalam pelaksanaan sehari-hari ada yang namanya general consent. Nah, itu disampaikan mulai dari awal masuk ya. Dan juga inform consent ini dapat dialihkan apabila dalam kondisi yang lebih mengancam nyawa. Ya, sehingga inform consent dapat dilakukan sesuai dengan aturan di Permenkes. Saya lupa nomornya, cukup panjang, nomornya 3 angka seingat saya, di mana inform consent itu diberikan memang di awal tindakan atau general consent biasanya kalau di rumah sakit. Sebelum pasien begitu masuk mau dirawat itu pasti nanti disampaikan apakah pasien akan bersedia dilakukan tindakan-tindakan selama dilakukan perawatan. Kecuali ada tindakan khusus spesifik misal dilakukan operasi. Nah, itu akan ada inform consent khusus. Namanya inform, yaitu dijelaskan dulu setuju konsen, kalau nolak baru inform refuse. Nah, sehingga kalau pemasangan untuk pemeriksaan ini harusnya general consent masuknya, bukan inform consent. Sehingga lebih ke arah di sana saat pemasangan intinya kita menjelaskan pada pasien sebenarnya di sana. Pak, Bu, kami lakukan pemasangan dengan tujuan mengetahui keadaan kondisi Bapak Ibu. Ya, beda kalau inform consent. Inform consent lebih ke arah pasti akan ada namanya lembar inform consent. Ke arahnya di sana. Jadi kalau kita tiap tindakan harus minta inform consent, kita lebih banyak menulis daripada melakukan tindakannya. Sehingga kita jelas dulu. Inform consent dalam pelaksanaannya ada general consent untuk pelayanan pasien secara keseluruhan, ya kan? Nah, nanti kalau kaitan dengan tindakan khusus invasif, misal pemasangan ventilator. Nah, kemudian pemasangan alat-alat invasif tertentu nanti
memang harus membutuhkan informed consent. Nah, sedangkan di sini kita mau melakukan pemeriksaan dan kondisinya kalau pasien dengan mengeluh nyeri dada, di sini memang tidak ada tanda gejala ke arah gawat darurat, ya kan? Tetapi hal yang perlu kita lakukan kalau dari urutan, kalau informed consent otomatis ini lewat. Informed consent ini sudah lewat. Karena apa? Ini juga tindakannya bukan tindakan invasif dan juga tidak akan berefek apa-apa pada pasien, sehingga kita harus mau nggak mau melakukan pemeriksaan dahulu sehingga kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Baruan ini kan baru pemeriksaan, bukan tindakan invasifnya, sehingga kita tidak perlu melakukan informed consent dulu kalau melakukan pemeriksaannya. Kalau kita mau auskultasi harus melakukan informed consent, lama Pak, nanti tindakan ini harus diselesaikan. Sehingga ya kita sampaikan, Pak, Bu, kami lakukan pemeriksaan, kemudian alat disiapkan, pasien diperiksa. Nah, arahnya di sana kalau ngomong konteks pemeriksaan ECG. Sehingga nggak harus setiap tindakan kita informed consent kan dulu enggak. Memang awal masuk pasien harus dilakukan general consent. General consent kan memang pasien bisa pasien langsung, bisa diwakili oleh keluarga. Kalau dalam Permenkesnya ada induk semang, bisa bapak ibu atau mungkin kalau sudah nikah istrinya atau suaminya, ataupun seorang boleh menandatangani informed consent satu. Apabila kalau di informed consent beda dengan syarat dewasa, informed consent minimal usianya di atas 16 tahun ataupun seseorang yang sudah pernah menikah, ya seperti itu kalau di aturan informed consent. Sehingga pada kasus ini sebelum melakukan tindakan ECG otomatis harus melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Disampaikan pada pasiennya bahwa akan dilakukan pemeriksaan, belum ke arah pada suatu penanganan. Nah, sehingga memang jawabannya otomatis ya persiapan alat dulu sebelum melakukan tindakan, bukan informed consent. Kalau informed consent, kita arahnya adalah tindakan-tindakan yang nanti pun juga akan berakibat pada kondisinya pasien. Nah, misal tindakan operasi itu melakukan informed consent harusnya siapa? Harusnya adalah dokter operatornya, bukan perawatnya. Karena apa? Yang tahu prosedur, resiko, pembiayaan, dampak positif, itu semua harus disampaikan saat sebelum pasien concern atau saat diinformnya. Diinformasikan, paham, baru kalau setuju tanda tangan. Nolak, berarti tanda tangannya di lembar lainnya, inform, refuse. Nah, gambarannya seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi? Baik, cukup nggih, mohon izin saya masih ada bimbingan, ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Nanti videonya akan saya share terkait pembahasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.